bersama kakak Sustikananda Emil Denti, bisa dipanggil Kak Emil. Adik-adik, bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, sekarang adik-adik sudah naik ke kelas 5. Karena adik-adik sudah kelas 5, jadi adik-adik harus semakin giat belajar dan terus bersemangat agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Kemarin di kelas 4 kita sudah belajar apa saja? Ya, kita sudah belajar tentang zakat, infak, sedekah, sholat, dan takwa. Jadi masih ingat semuanya ya? Alhamdulillah masih ingat. Nah, di awal pembelajaran fikih kelas 5 ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang zakat fitrah. Adik-adik silakan diamati gambar berikut ini ya. Apakah adik-adik sudah pernah mengikuti kegiatan seperti yang ada di gambar? Pastinya sudah ada yang pernah ya. Nah, jadi di gambar ini adalah orang-orang yang sedang melakukan kegiatan berzakat fitrah. Nah, apa itu zakat fitrah? Masih ingat? Menurut bahasa, zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zakah, yang berarti membersihkan atau mensucikan. Sedangkan fitrah berasal dari bahasa Arab yaitu fitrah, yang berarti kejadian atau fisik atau badan. Jadi menurut bahasa, zakat fitrah adalah membersihkan fisik atau badan. Menurut istilah syariat Islam, zakat fitrah adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat fitrah ini juga disebut sebagai zakat jiwa atau zakat nafsi. Kenapa? Karena bertujuan untuk membersihkan atau mensucikan jiwa seorang muslim. Dasar atau dalil zakat fitrah. Ada dua dalil nakli dari zakat fitrah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 277 dan hadis riwayat Muslim 1635. Silakan adik-adik diamati video berikut ini. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawus zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Hadis riwayat Muslim 1635. Han Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan ala nasi sya'an min tamarin aw sya'an min sya'irin ala kulli khurri aw abdin dakirin aw unsa minal muslimin. Artinya, dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 syak kurma atau gandum. Nah, jadi tadi adalah dua dasar atau dalil dari zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Ketentuan zakat fitrah yang pertama adalah hukum zakat fitrah. Hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Yang kedua, rukun zakat fitrah.
Rukun zakat fitrah ada 4, yaitu niat, muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, mustahik atau orang yang menerima zakat, dan barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Kemudian yang ketiga ada syarat wajib zakat fitrah. Pada awal terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya maupun di pagi hari raya untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang yang dinafkahi. Kemudian, niat mengeluarkan zakat untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang yang dinafkahi. Yang keempat ada ukuran atau takaran zakat fitrah. Alat pembayaran zakat fitrah adalah gandum, kurma, atau makanan pokok di suatu daerah. Misalnya di Indonesia adalah beras. Takaran membayar zakat fitrah per satu orang adalah 1 sya'. Nah, 1 sya' adalah ukuran pembayaran pada masyarakat zaman Nabi. Nah, untuk sekarang ini 1 sya' sama dengan 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Para ulama menyarankan untuk membayar zakat sekitar kurang lebih 2,8 kg sampai 3 kg. Yang kelima adalah waktu pembayaran zakat fitrah, yaitu ada waktu wajib. Waktu wajib adalah sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian waktu haram adalah ketika kita membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari di hari raya Idul Fitri. Kemudian waktu afdol atau sunnah adalah sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sampai sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian waktu mubah atau boleh adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu makruh adalah sesudah dilaksanakan sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Jadi itu tadi adalah 5 waktu pembayaran zakat fitrah, yaitu waktu wajib, waktu haram, waktu afdol atau sunnah, waktu mubah atau boleh, dan waktu makruh. Yang keenam adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah atau asnaf. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat fitrah? Orang yang berhak menerima zakat fitrah ada 8, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rihab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, siapa saja mereka? Fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian amil. Amil adalah orang yang mengelola atau menjalankan pengumpulan zakat fitrah dan pembagian zakat fitrah. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru masuk ke dalam agama Islam. Kemudian rihab adalah atau budak mukotob adalah budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda. Kemudian gharim. Gharim adalah orang yang memiliki banyak hutang tetapi dia tidak bisa melunasinya. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam perjuangannya itu dia tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Kemudian ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga memerlukan bantuan orang lain.
Nah, jadi itu tadi adalah 8 orang yang berhak menerima zakat fitrah atau asnaf. Nah, supaya kita lebih mudah untuk menghafalkannya, kita hafalkan sambil bernyanyi ya. Kita mengambil nada dari lagu Subhanul Waton. Nah, kakak akan mencontohkannya terlebih dahulu ya. 8 asnaf yang berhak terima zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rihab, 6 gharim, 7 fisabilillah, 8 itu ibnu sabil. Itu sama 8 asnaf yang berhak terima zakat. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Nah, sekarang kita ulangi bersama-sama ya. 1, 2, 3. 8 asnaf yang berhak terima zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rihab, 6 gharim, 7 fisabilillah, 8 itu ibnu sabil. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Oke, bagus sekali. Yang ketujuh adalah orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Siapa saja? Yaitu orang kaya dengan harta atau usaha dan penghasilan, hamba sahaya, keturunan Rasulullah SAW, orang yang tidak beragama Islam, orang yang tercukupi nafkahnya, orang yang dinafkahi, dan orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Tata cara membayar zakat, yaitu yang pertama adalah memilih makanan pokok dengan jenis yang terbaik, yaitu beras. Kemudian yang kedua, ditakar sesuai dengan ketentuan, yaitu 2,5 kg sampai 3 kg. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengeluarkan zakat wajib berniat. Kemudian yang keempat, makanan pokok yaitu beras diberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah atau diserahkan kepada panitia penerima zakat. Yang kelima, diserahkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Yang keenam, panitia penerima zakat harus berdoa terlebih dahulu. Yang terakhir adalah panitia bertanggung jawab untuk membagikan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, adik-adik, berikut ini adalah video niat zakat fitrah. Silakan adik-adik diamati dengan teliti dan silakan dipraktekkan untuk membaca niat zakat fitrah. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardha lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Niat zakat fitrah untuk keluarga atau orang yang dinafkahi. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardha lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri. Sebutkan nama yang dizakati, wajib karena Allah Ta'ala. Doa panitia zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alana laka tahura. Artinya, semoga Allah memberikan pahala kepadamu dengan apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang masih ada padamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagi kami dan kamu. Nah, bagus sekali adik-adik sudah mempraktekkan membaca niat dari zakat fitrah. Nah, jadi sudah bisa difahami ya
Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama materi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Nah, zakat fitrah adalah memberikan makanan pokok berupa beras dengan takaran 1 sya atau 2 kg sampai 3 kg yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rihab, qarim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan diri seorang muslim. Dan hukum dari zakat fitrah adalah wajib bagi orang Islam. Nah, tadi waktu pembayaran zakat fitrah adalah ketika tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang kakak sudah menyiapkan soal untuk adik-adik kerjakan. Silakan dikerjakan dengan teliti ya. 1. Al-Quran surah apa dan ayat berapa yang terdapat dasar atau dalil zakat fitrah? 2. Sebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. 3. Sebutkan siapa saja yang tidak berhak menerima zakat fitrah. 4. Sebutkan apa saja rukun zakat fitrah. 5. Sebutkan apa saja syarat wajib zakat fitrah. Nah, adik-adik, jadi zakat fitrah itu memiliki manfaat yang cukup besar ya dalam kehidupan kita. Sekian pembelajaran fikih kali ini. Jangan lupa tetap semangat dan terus belajar supaya kita menjadi orang yang sukses. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Apabila ada salah dalam menyampaikan materi, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.